Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman ibn Affan radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Al-Quran adalah satu kitab suci yang dengan kitab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat darjah banyak manusia dan banyak makhluk-makhluk Allah yang lain. Jibril, malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malaikat yang menyampaikan Al-Quran pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Bulan Ramadan, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Lailatul Qadar, yang padanya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz. Ia menjadi malam yang paling mulia. Muhammad, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, wahyukan kepada dia Al-Quran, menjadi Rasul yang paling mulia. Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah turunkan kepada mereka Al-Quran menjadi umat yang terbaik. Dan jika kita sambung apa yang kita sampaikan berupa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Apa maksud kita mempelajari Al-Quran? Yang pertama, kita mempelajari tentang keimanan kepada Al-Quran. Keimanan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang Allah turunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukjizat, sebagai petunjuk, sebagai rahmat untuk dia dan semua umatnya. Kita beriman bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW sebagai pegangan dalam kehidupan kita, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Apa maksud belajar Al-Quran? Belajar Al-Quran juga bermaksud mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan betul. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan betul. Kita masuk dalam kelas Iqra, kita masuk dalam kelas tajwid, kita masuk dalam kelas kemahiran membaca Al-Quran, bahagian dari usaha kita untuk mempelajari Al-Quran. Setiap huruf yang kita pelajari, setiap baris yang kita pelajari adalah bahagian dari usaha kita untuk menjadi manusia terbaik seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Orang yang terbaik, orang yang mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran juga bermaksud mempelajari bagaimana adab-adab kita terhadap Al-Quran. Apa adab kita masa membaca Al-Quran? Bagaimana adab kita terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ini? Mempelajari Al-Quran juga bermaksud mempelajari makna-makna dan tafsiran yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan semoga kelas-kelas yang ringkas yang kita buat ini menjadi bahagian dari usaha kita untuk bersama-sama mempelajari Al-Quran untuk menjadi orang-orang yang terbaik. Mempelajari Al-Quran juga bermaksud
mempelajari hukum hakam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an juga boleh bermaksud mempelajari pengajaran-pengajaran, kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Mempelajari Al-Qur'an juga boleh bermaksud mempelajari keindahan dan ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran untuk kita boleh memberikan manfaat kepada orang ramai. Alhamdulillah kita telah mencapai juzuk yang ke-20. Seperti yang dulu kita sampaikan, segala apa yang kita lakukan di dunia ini semua bersifat sementara. Siapakah di antara kita yang masih merasa penat berpuasa hari pertama? Tidak. Puasa hari pertama sudah lama berlalu. Dan mungkin sebagian dari kita, pada hari pertama kita berpuasa di bulan Ramadan, rasa lapar, rasa penat, rasa dahaga, dan banyak rasa susah lain yang kita rasakan. Tapi adakah rasa itu berkekalan sekarang? Jawabannya adalah, rasa penat itu sudah hilang, tapi yang berkekalan, yang akan menanti kita adalah balasan Allah nanti di akhirat. Banyak di antara orang-orang Muslim yang pada hari pertama bulan Ramadan, atau boleh jadi sampai sekarang, tidak berpuasa. Dia rasa seronok dengan makanan yang dia makan pada hari pertama bulan Ramadan. Dia rasa seronok dengan minuman yang dia minum pada hari pertama bulan Ramadan. Kita tanya kepada dia, adakah rasa seronok yang dia minum dan makan pada hari pertama bulan Ramadan itu masih dia rasakan sehingga sekarang? Jawabannya adalah tidak. Sama ada itu amal kebaikan atau itu amal keburukan, kedua-duanya bersifat sementara. Tapi yang kita yakin, jika kita buat kebaikan, ada pahala kebaikan yang berkekalan yang akan menanti kita. Demikian juga, jika kita buat benda yang buruk, keseronokannya sementara, kesenangan dan kebahagiaannya pun kita rasakan sementara, tetapi yang berkekalan dan akan menanti adalah balasan di akhirat nanti. Hari ini kita akan rasa penat sebab kita mencari nafkah. Hari ini kita akan rasa penat sebab kita menghadiri majelis ilmu. Hari ini kita akan merasa penat sebab kita bantu orang. Hari ini kita merasa penat sebab kita sholat di malam hari bulan Ramadan. Tapi keesokan hari, semua yang kita rasa penat pada hari ini, kepenatan tersebut akan hilang. Yang berkekalan adalah balasan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang ikhlas, kekal nanti di akhirat. Maka tak kira perbuatan baik ataupun buruk yang kita lakukan di hari ini. Tak kira ibadah ataupun kederhakaan yang kita lakukan di hari ini. Keduanya sama, ianya bersifat sementara. Tapi jika kita memikirkan kepada apa kebaikan yang boleh kita dapatkan nanti, maka kita akan banyak berpikir, maka kita akan banyak memikirkan apa yang akan kita dapatkan sebelum kita mengambil satu tindakan, sebelum kita melakukan satu amal perbuatan. Kita masuk ke dalam juzuk yang ke-20. Seperti biasa, kita sediakan mushaf Al-Quran kita, nota untuk menulis apa yang perlu untuk kita tulis, dan bersedia untuk membuat soalan agar kita lebih memahami apa yang kita sampaikan. Saya persilahkan. Juzuk 20. Di sini kita akan diperjumpai dengan beberapa surah Al-Quran, juzuk 20. Kita akan masuk kepada bagian akhir surah An-Naml.
Kemudian ini kedua, selepas surah An-Naml, kita ada surah Al-Qasas. Dan yang ketiga adalah bahagian permulaan dari surah Al-Ankabut. Bahagian awal dari surah Al-Ankabut perkataan An-Naml bermaksud semut, perkataan Al-Qasas bermaksud kisah-kisah. Di mana perkataan qissah adalah satu perkataan dalam bahasa Arab. Qissah, bentuk plural dia adalah qasas. Qissah, satu kisah. Al-Qasas, kisah-kisah ataupun banyak kisah. Al-Ankabut pula bermaksud laba-laba, Al-Ankabut. 3 surah dalam Al-Quran, di mana 2 surah ini diambil dari kisah ataupun cerita yang terdapat di dalamnya. Perkataan An-Naml diambil dari kisah Nabi Sulaiman yang dalam satu perjalanan Allah Subhanahu wa taala perdengarkan kepada Nabi Sulaiman perbualan yang terjadi di antara semut. Di mana dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala ingin membuat perumpamaan bagi kita keadaan orang-orang yang menyeru selain Allah. Orang-orang yang berdoa kepada apa yang mereka yakini selain Allah. Allah Subhanahu wa taala buatkan keadaan perumpamaan mereka seperti seekor laba-laba yang tengah membuat rumah. Yang pengajarannya sedikit perinciannya nanti kita akan bahas ketika kita memasuki surah Al-Ankabut. Adapun Al-Qasas, meskipun kita tahu di dalam surah-surah Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan cerita-cerita, kisah-kisah para nabi-nabi terdahulu. Tetapi dalam surah Al-Qasas ini Allah Subhanahu wa taala akan ceritakan satu kisah dan akan lebih banyak menceritakan tentang pengajaran yang boleh kita ambil dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Maka ianya berbeza dengan surah Yusuf yang di dalamnya akan lebih banyak kita jumpai kisah Nabi Yusuf dibandingkan dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala simpulkan sebagai pengajaran. Dalam surah Al-Qasas ini, ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai pengajaran dari kisah-kisah Al-Quran adalah lebih banyak dari kisah-kisah Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu sendiri. Apa pengajarannya? Apa kisah-kisahnya? Kita akan bahas ketika kita memasuki surah Al-Qasas insyaallah. Dalam surah An-Naml seperti yang kita sampaikan dalam pertemuan yang lepas, surah ini berbicara tentang keagungan Al-Quran. Dan surah ini berbicara tentang mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan menjelaskan kepada kita bahwa apa yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu mukjizat yang bersifat berkekalan dibandingkan dengan banyak mukjizat lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. Meskipun demikian, jika kita membaca sirah, jika kita membaca banyak riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun akan menjumpai beberapa bentuk mukjizat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahirkan kepada umat manusia yang hidup pada masa itu, sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahirkan kepada orang yang bukan muslim, orang yang belum lagi beriman, ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
perlihatkan kepada para sahabat. Maksudnya, banyak perkara-perkara luar biasa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perlihatkan kepada para sahabat untuk menunjukkan bahwa apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan adalah betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil beberapa contoh, misalnya Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan satu hadis yang panjang dari seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Imran bin Husain radhiyallahu an, di mana sahabat ini menceritakan tentang satu perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat. Banyak hukum hakam dan pengajaran dari kisah ini, tapi ada satu perkara nanti yang ingin kita fokuskan. Dalam satu perjalanan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat telah sampai pada keadaan di mana bekal minum mereka sudah hampir habis. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih satu tempat untuk berehat dan memerintahkan 2 orang sahabat untuk pergi mencari sumber air. 2 orang sahabat diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari sumber air. Salah seorang dari sahabat ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka dia bergerak mencari tempat yang boleh mereka jumpai air di sana. Dalam perjalanan mereka mencari air, nampak seseorang menunggang unta, seseorang membawa unta, dan pada unta yang dia bawa terdapat dua tempat untuk menampung air. Membawa air pada 2 tempat yang sangat besar. Tempat air ini untuk orang Arab dahulu, mereka biasa menggunakan kulit binatang sebagai tempat untuk menampung air. Contohnya, ketika mereka menyembelih kambing, selepas disembelih, kulitnya akan diambil, diawetkan, kemudian dijahit, dan dijadikan sebagai tempat untuk menampung air. Jika mereka ingin membuat tempat menampung air yang lebih banyak, maka mereka akan menggunakan kulit unta. Maka seorang ini yang ternyata ketika didekati, dia adalah seorang perempuan, dia membawa unta yang padanya terdapat 2 tempat takungan air, tempat dia menampung air. Ketika ditanya, dari mana engkau mendapatkan air ini? Maka dia menjawab, perjalanan lebih kurang 1 hari 1 malam untuk saya mencapai tempat. Maka Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan kepada kawannya, jarak yang sangat jauh, kita segera sangat memerlukan air. Maka Ali bin Abi Thalib dengan sahabat ini meminta kepada perempuan itu untuk menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perempuan itu tak kenal dengan siapa dia, tidak pun kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena takut di tengah padang pasir berjumpa dengan 2 orang lelaki yang sudah tentunya membawa senjata, maka dia pun ikut mendengar apa yang diminta oleh Ali bin Abi Thalib, maka dia pergi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada perempuan tersebut untuk mengambil air. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan doa dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mengisi semua tempat air yang mereka bawa. Maka perempuan itu melihat dalam keadaan takut, dalam keadaan sedih, air yang dia ambil dari jauh sekarang diambil oleh orang yang dia tidak kenal, tapi karena ada rasa takut maka dia tak jawab apapun, dia persilahkan. Maka selepas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada semua sahabat untuk mengisi tempat air mereka, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada sahabat untuk ambil air wudhu.
Rasulullah SAW juga perintahkan kepada ada seorang sahabat yang dalam keadaan junub untuk mandi dari air itu. Selepas semua itu dilakukan oleh para sahabat, Rasulullah perintahkan kepada para sahabat untuk mengumpulkan apa yang mereka mampu untuk membayar perempuan ini. Membayar air yang mereka ambil dari perempuan ini. Ada yang memberikan makanan, ada yang memberikan kain, ada yang memberikan duit kepada perempuan itu. Dan kemudian ketika perempuan itu memegang bekalan air yang dia bawa, tidak sedikit pun berkurang dari apa yang dia ambil dari tempat ambil air tadi. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, agar engkau tahu, kami tidak akan mengambil apapun dengan zalim, ataupun Rasulullah SAW mengatakan kepada perempuan itu bahwa Rasulullah, para sahabat akan mengganti membayar kesusahan perempuan tersebut untuk jauh datang ke sana memberikan air kepada mereka. Yang disaksikan oleh para sahabat pada masa itu adalah semua tempat takungan air mereka isi dengan penuh. Tapi tidak sedikit pun berkurang dari apa yang dimiliki oleh perempuan tadi. Tentunya pengajarannya itu adalah satu mukjizat besar yang Rasulullah SAW perlihatkan yang menjadi penyebab kaum dari perempuan ini kemudian masuk Islam. Selepas perempuan ini menceritakan tentang apa yang dijumpai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perempuan ini tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah mukjizat. Maka kisah seperti ini dan banyak kisah-kisah yang lain menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sahaja membawa mukjizat berupa Al-Quran, tapi mukjizat-mukjizat yang lain yang dizahirkan, diperlihatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, semuanya bersifat sementara, hanya disaksikan oleh umat manusia yang hidup pada masa itu sahaja, dan ia hanya sampai kepada kita melalui riwayat, melalui cerita-cerita. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang menyaksikan mukjizat itu. Berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran ada di hadapan kita sekarang. Satu kitab yang dulu Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang tengah berada di hadapan kita. Maka tugas kita untuk membuka mata, untuk membuka hati, untuk mempelajarinya agar kita dari dalamnya mendapatkan sekurang-kurangnya dua perkara. Yang pertama, keimanan akan kitab suci ini, suatu kitab suci yang Allah turunkan kepada Muhammad. Dan yang kedua, menjadikan kitab ini sebagai petunjuk, sebagai pembimbing dalam kehidupan kita, perjalanan kita menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Naml, bagian akhir dari surah An-Naml. Bagian akhir dalam surah An-Naml, pengajaran yang ingin kita sampaikan adalah yang pertama, pengajaran dari kisah kaum Lut. Ayat 65 sehingga ayat 58. Meskipun ketika kita sambung dengan apa yang kita sampaikan dalam pertemuan yang lepas, ini menjadi bahagian dari pengajaran-pengajaran yang kita sebutkan di pertemuan yang lepas, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita
keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW adalah lebih dibandingkan dengan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu. Adapun jika kita ingin membahas tentang pengajaran dari kisah kaum Nabi Lut di sini secara khusus adalah, perlu perhatikan, ketika kita berada di antara orang-orang yang baik, kita akan malu untuk melakukan perbuatan buruk. Tapi sebaliknya, ketika kita berada di antara orang-orang yang buruk, kita akan malu untuk melakukan perbuatan yang baik. Maka untuk kita boleh menilai persekitaran kita ini adalah persekitaran yang baik ataupun yang buruk, kita boleh jadikan ini sebagai satu metode untuk mengetahuinya, satu cara, satu tips untuk mengetahui persekitaran kita orang yang baik atau persekitaran kita orang yang buruk. Jika ingin tahu, maka jika ingin tahu adakah baik ataupun buruk, coba buat benda yang baik dan coba buat benda yang buruk. Mana perbezaan kesannya antara dua perbuatan ini? Jika ada rasa malu kita untuk melakukan perbuatan buruk, maknanya persekitaran kita adalah persekitaran yang baik. Jika kita malu untuk melakukan perbuatan yang baik, maka persekitaran kita adalah persekitaran yang buruk. Membaca Al-Quran adalah perbuatan yang baik. Kita ambil sebagai satu contoh. Jika kita berada dalam satu kumpulan dan kita malu pegang mushaf kemudian baca, kita yakin kita tengah berada di satu persekitaran yang buruk. Kita tak pandai Al-Quran pun, kita tak pandai baca, jika kita malu untuk membaca Al-Quran di tengah-tengah mereka, maka kita tengah berada di persekitaran yang buruk. Sebab membaca Al-Quran adalah benda yang baik. Jika kita berada di kalangan orang-orang yang baik, maka kita tidak akan ada rasa malu untuk membaca Al-Quran. Jika kita buat benda yang buruk, di kalangan orang-orang yang baik, kita akan ada rasa malu. Ini pengajaran besar yang boleh kita ambil dari pengajaran dari kisah kaum Nabi Lut. Kita boleh baca ayat yang pertama di juzuk yang ke-20 ini. Apa jawaban kaum Lut ketika mereka dinasihatkan oleh Nabi Lut untuk kembali ke pangkal jalan, agar fitrah yang suci yang ada pada manusia kembali kepada asalnya. Lelaki jika berhajat untuk memenuhi keperluan dirinya, maka dia akan berkahwin menikah dengan perempuan. Perempuan akan menikah dengan lelaki. Maka apa jawaban kaum Nabi Lut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala Lut min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Apa jawaban dari kaum Nabi Lut? Keluarkan semua ahli keluarga Lut. Halau mereka. Mereka orang-orang yang baik. Mereka orang-orang yang suka bersuci. Mereka orang-orang yang sentiasa buat benda yang baik. Tengok, buat benda yang baik di kalangan orang-orang yang buruk akan menjadi satu perkara yang dihina oleh mereka. Maka itu cara kita untuk mengetahui pejabat kita, orang-orang di pejabat kita adalah orang-orang yang baik atau orang yang buruk. Coba lakukan benda yang baik. Contohnya, cobalah baca Al-Quran. Jika mereka menghina, jika mereka mengucapkan suci sangatlah tuh, bersih sangatlah tuh, ustadz kononnya lah tuh. Jika hinaan-hinaan seperti itu diucapkan, maka yakin kita tengah berada di satu persekitaran yang buruk. Jika kita ada kemampuan untuk mencari persekitaran lain yang lebih baik, carilah persekitaran yang baik. Jika kita mampu untuk mengubah yang buruk itu menjadi baik, lakukanlah yang buruk itu, ubahlah yang buruk itu menjadi baik. Dan jika tiada kemampuan kita, justru kita terganggu dengan cara tersebut, maka kita boleh
cari persekitaran lain yang baik dan boleh memberikan kebaikan kepada kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini pengajaran yang pertama dari surah, dari juzuk yang ke-20. Kemudian yang kedua, pengajaran yang kedua, berkaitan dengan keesaan dan kekuasaan Allah. Ayat 59 sehingga ayat 75. Keagungan dan keesaan Allah. Ayat 59, misalnya kita baca di sini. Qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladzina astafa. Allahu khairun amma yusyrikun. Ucapkanlah alhamdulillah. Ini kita tegaskan sekali lagi, perkataan alhamdulillah adalah perkataan yang patut kita baca dalam semua keadaan. Bukan saja Allah tengah kurniakan kenikmatan kepada kita, tapi apa sahaja keadaan, meskipun Allah tengah uji kita dengan musibah, yang kita ucapkan tetap alhamdulillah. Maka kita mungkin tak akan rasa pelik jika kita tahu dalam solat jenazah, dalam takbir pertama, selepas takbir yang pertama yang kita baca adalah surah Al-Fatihah, yang di dalamnya terdapat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa surah Al-Fatihah padahal kita tengah diuji dengan musibah? Kenapa membaca Alhamdulillah? Bukan kerana kita seronok dengan kematian, tetapi apa sahaja yang terjadi, pujian tetap milik Allah. Maka jangan pernah kita merasa sedih ketika kita ditimpa musibah, kemudian ada orang mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu bukan hinaan terhadap musibah yang menimpa kita, tapi Alhamdulillah adalah pujian kepada Allah. Apa sahaja yang menimpa kita, apa ya sahaja yang menimpa diri kita, kawan kita, jiran kita, ahli keluarga kita, pujian adalah tetap milik Allah. Di sini juga ada perkataan salamun ala ibadihilladzina astafa. Salam, perkataan salam. Ataupun kadang kita tulis dengan rumi menjadi salam. Ya. Salam adalah lafaz yang ada di dalam Al-Quran dan dia bukan ucapan yang salah. Meskipun kita digalakkan untuk mengucapkan salam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun lebih sempurna kita mengucapkan salam seperti itu, tapi jika kita mengucapkan setakat salam adalah perkara yang betul, adalah perkara yang banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai alternatif untuk mengucapkan salam. Sekali lagi, yang paling utama, yang paling cantik adalah kita mengucapkan salam dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi terkadang kita tengah tulis satu pesanan, ingin segera menulisnya, maka tak sempat nulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tulis perkataan salam, itu pun sudah memadai. Dan menjawab, boleh menjawab dengan perkataan yang sama, salam, atau menjawab dengan jawaban yang lebih utama, Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam warahmatullah atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengajaran yang berkaitan dengan kekuasaan dan keesaan Allah. Ayat-ayat selepasnya Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang beberapa bentuk keagungan Allah. Yang pertama di ayat 60. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan untuk menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan di atas muka bumi. Ayat yang ke-62. Dialah yang menjawab seruan orang-orang yang berdoa. Dialah yang menjawab seruan orang-orang yang berdoa. Maka, jika ada orang yang berdoa, siapa sahaja dia,
apa sahaja agamanya, apa sahaja keyakinannya. Jika ada orang berdoa, maka satu-satunya yang mengabulkan doa adalah Allah. Jika kita berdoa meminta, ya Allah, penuhilah hajatku, maka yang memenuhi hajat kita adalah Allah. Jika ada orang bukan muslim berdoa kepada apa yang dia yakini untuk memenuhi hajatnya, maka yang kita yakin yang memenuhi hajat adalah Allah. Perbezaan bukan pada siapa yang memenuhi hajat, tapi perbezaannya ada kepada siapa kita berdoa. Itu yang nanti dinilai di akhirat sebagai ini adalah satu doa kepada Allah, sebagai bentuk ibadah kepada Allah, dan ini adalah satu permintaan kepada selain Allah yang dinilai sebagai syirik, tetapi tetap yang memberikan pengabulan terhadap doa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeza dengan satu keyakinan yang mungkin ada dalam keyakinan kanak-kanak, yang berkeyakinan bahwa jika kita berdoa, Allah akan kabulkan doa kita. Jika orang bukan Islam berdoa, maka Tuhan dia akan kabulkan doanya. Tidak ada Tuhan selain Allah, yang ada hanya Allah. Maka kepada siapapun orang berdoa, tetap yang mengabulkan adalah Allah. Bezanya di akhirat, yang ini, yang betul berdoa kepada Allah, akan dikira sebagai orang yang beriman. Yang berdoa kepada selain Allah akan dikira sebagai orang yang syirik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Contoh lain adalah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 64. Amma yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Dialah Allah yang memulakan kejadian dan nanti akan mengembalikan kejadian itu kepada bentuk asal. Manusia, Allah yang menciptakan kejadian asalnya. Maka selepas manusia mati, Allah akan bangkitkan manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu menciptakan manusia tanpa ada contoh sebelumnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk mengembalikan manusia kepada keadaan ataupun bentuk asal. Pengajaran yang ketiga dalam juzuk yang ke-20 adalah berkaitan dengan Al-Quran. Ini yang menjadi tujuan utama surah An-Naml, Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat. Ayat 76 sehingga ayat 93. Sehingga akhir surah An-Naml, surah An-Naml ayat 93. Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai rahmat. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di ayat yang ke-77. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan sesungguhnya dia, Al-Quran, adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran adalah petunjuk. Petunjuk jika kita mencari di dalamnya petunjuk. Al-Quran adalah rahmat. Jika kita gunakan Al-Quran sebagai petunjuk, ia akan menjadi bahagian dari rahmat Allah kepada kita. Selagi kita masih berada bersama dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, maka tidak akan ada azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada umat manusia. Jika ada bencana, jika ada petaka yang kita jumpai di dalam kehidupan, ia adalah bahagian dari ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan. Ini bagian akhir dari surah An-Naml, tiga pengajaran pertama dari juzuk yang ke-20. Kita akan masuk ke dalam surah Al-Qasas. Tema utama dalam surah Al-Qasas adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang terzalimi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membinasakan orang-orang yang zalim. Allah akan membinasakan orang-orang yang zalim
Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang zalim dalam sejarah telah banyak terjadi, telah banyak disaksikan oleh umat manusia sepanjang sejarah. Dan orang-orang yang zalim dalam beberapa tempoh masa kehidupan mereka boleh mencapai satu kejayaan dunia yang sangat tinggi. Tetapi tetap setiap kezaliman mesti ada penghujungnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa memberikan pertolongan, akan sentiasa memberikan kemenangan kepada orang-orang yang terzalimi, meskipun terkadang orang-orang yang terzalimi itu bukan orang yang beriman. Maka di antara doa yang Allah Subhanahu wa taala mesti akan kabulkan adalah da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Jika kita seorang muslim menzalimi seorang yang bukan muslim dan dia berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala boleh kabulkan doa dia. Doa orang yang dizalimi tiada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang dizalimi adalah satu keadaan dalam berdoa yang kita tidak boleh buat-buat, yang kita tidak boleh memilih untuk melakukannya. Keadaan-keadaan yang lain dalam berdoa, kita digalakkan untuk melakukannya agar doa kita dikabulkan. Misalnya keadaan yang lain dalam berdoa, kita berdoa ketika berbuka puasa. Itu keadaan yang kita mudah untuk melakukannya dan kita digalakkan untuk melakukannya. Kita berdoa pada masa sahur. Itu keadaan yang kita mudah untuk melakukannya dan digalakkan untuk melakukannya. Kita berdoa antara azan dan iqamah. Itu perkara yang kita digalakkan dan kita mudah untuk melakukannya. Kita berdoa selepas sholat. Itu keadaan yang kita dituntut, kita digalakkan untuk melakukannya. Tapi berdoa dalam keadaan dizalimi bukan satu perkara yang kita dituntut untuk melakukannya. Jangan melakukan satu perkara agar dizalimi orang hanya untuk tujuan agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Karena jika kita melakukan sesuatu agar dizalimi oleh orang, berarti kita telah mencampakkan diri kita kepada kebinasaan, berarti kita telah melakukan perkara yang diharamkan. Dilanggar kereta, artinya kita dizalimi. Tapi jika kita sengaja berada di tengah jalan, di hadapan orang yang tengah memandu dengan laju, kita dinamakan bunuh diri, bukan dizalimi. Ya, kita tahu orang pemilik rumah tersebut, jika diganggu, dia akan marah-marah, dia akan maki, dia akan baling kita. Maka kita sengaja datang rumah dia, menyanyi-nyanyi depan rumah dia, maka Tuhan dia keluar dari rumah, ambil pinggan, lempar kepala kita. Kita bukan dizalimi, kita memang orang yang cari penyakit. Maka doa orang yang dizalimi, maksudnya kezaliman tersebut terjadi bukan ke atas pilihan dia. Kezaliman tersebut terjadi bukan atas pilihan dia. Tanpa dia sengaja, tanpa dia inginkan, terjadi kezaliman ke atas dirinya. Dan surah yang kita baca ini, pengajaran utamanya adalah berkaitan dengan kaum yang dizalimi dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang-orang yang zalim, dan Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan mereka. Surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas. Allah membinasakan orang-orang yang zalim. Dan
menolong orang dan di sini kita akan baca dalam surah Al-Qasas ini pada ayat-ayat permulaan Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan tentang Fir'aun dan Bani Israel. Mulai dari ayat 1 hingga ayat 43. Allah membinasakan orang-orang yang zalim dan Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dizalimi dan Allah menyampaikan kepada kita tentang kisah Fir'aun dengan Bani Israel. Surah Al-Qasas diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah, keadaan di mana Rasulullah dan para sahabat tengah menghadapi kezaliman dari masyarakat Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada mereka bahwa Allah akan membinasakan orang-orang yang zalim ini dan Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dizalimi. Kisah Nabi Musa, kisah Bani Israel dengan Fir'aun di sini panjang, Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam ayat ini, dan permulaan kisahnya ada pada ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumi yu'minun. Kami bacakan kepadamu berita tentang Musa dan Fir'aun dengan benar. Satu berita yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ayat selanjutnya, inna fir'auna ala fil ard. Sesungguhnya Fir'aun telah melakukan kesombongan dan kezaliman di atas muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'a, dan dia kelompokkan masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, sebagian dari mereka dihinakan. Yudzabihu abna'akum, anak-anak lelaki mereka bunuh. Wa yastahyi nisa'ahum, anak perempuan dibiarkan. Innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya Fir'aun tergolong dari orang-orang yang melakukan kerusakan. Ini yang dalam sepanjang sejarah akan terjadi. Orang yang melakukan kerusakan, Allah Subhanahu wa taala akan binasakan. Ketika kita berbicara tentang keadaan seperti ini, maka orang akan selalu kaitkan dengan bagaimana pula dengan keadaan umat Islam di Palestina yang sudah bertahun-tahun mereka menghadapi kezaliman dari Zionis, dari Israel. Bukankah disebutkan di sini Allah mesti membinasakan orang yang zalim dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dizalimi? Lalu mana pertolongan dari Allah? Jika kita mengucapkan perkataan demikian, maka ada dua penyakit yang ada pada diri kita. Yang pertama, penyakit kurang keimanan. Dan yang kedua, penyakit kurang belajar dari sejarah. Jika kita ada keimanan, maka kita yakin pada apa semua yang Allah janjikan, dan kita tidak akan mengucapkan perkataan yang sedemikian. Dan jika kita mempelajari sejarah, kita pun akan tahu kebenaran dari janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bukan maksud Allah memberikan pertolongan kepada orang yang dizalimi dan Allah membinasakan orang yang zalim, bukan bermaksud setiap kali ada kezaliman terus orang yang zalim akan dimatikan oleh Allah, orang yang dizalimi akan diberikan kemenangan. Tapi Allah boleh memberikan pertolongan kepada bangsa yang dizalimi ke atas bangsa lain yang zalim, meskipun pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ianya terjadi dalam tempo masa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kita rasakan dulu, kita pelajari dulu dalam sejarah kezaliman yang dilakukan oleh Jepun misalnya di Nusantara, kezaliman yang mereka lakukan di sana. Tapi
penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat di Nusantara dulu ke atas kezaliman yang dilakukan oleh askar Jepun bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Sekurang-kurangnya, paling sedikitnya adalah 3 tahun. Di mana kezaliman yang dihadapi oleh mereka satu kezaliman yang sangat besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan cara yang tidak dijangkakan oleh semua orang yang terzalimi pada masa itu. Siapa yang sangka bahwa pada masa itu Allah berikan orang zalim yang lebih besar untuk menghancurkan orang yang zalim ini? Siapa yang menyangka pada masa itu? Maka ketika kita menyaksikan umat Islam dan saudara-saudara kita dizalimi di banyak negeri, kita yakin Allah Subhanahu wa taala mesti akan memberikan pertolongan kepada mereka. Apa yang patut kita lakukan sekarang adalah jika kita ada kemampuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan, kita berikan. Jika tidak, maka 2 perkara yang paling penting bagi kita untuk sentiasa mengingatkan kepada sesama kita tentang perkara ini. Dan yang kedua, jangan pernah kita berhenti untuk mendoakan mereka. Ini pengajaran yang keempat, ataupun pengajaran yang pertama dari surah Al-Qasas, pengajaran yang keempat dari juzuk ke-20, pengajaran yang pertama dari surah Al-Qasas, di mana pengajaran yang kedua adalah, seperti yang tadi kita sebutkan, dalam ayat ini akan kita banyak Allah sebutkan kisah, dan lebih banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan pengajarannya. Maka pada poin yang kelima, pengajaran yang kelima dari juzuk ke-20 atau yang kedua dari surah Al-Qasas adalah mengambil pengajaran dari kisah-kisah itu. Mulai dari ayat 44 sehingga ayat 88. Mengambil pengajaran dari kisah Fir'aun dan Nabi Musa. Apa pengajaran yang kita boleh ambil? Banyak pengajarannya. Yang pertama berkaitan dengan wahyu. Tentunya kita telah jelaskan bahwa Rasulullah SAW hidup dalam masyarakat yang tidak terdedahkan dengan kisah-kisah ini. Maka ketika Rasulullah menyampaikan kisah tersebut, maka ia menjadi satu bukti bahwa Rasulullah mendapatkan berita itu dari yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Sebab Rasulullah tak pernah belajar sejarah, tak baca buku, dan tidak hidup pada masyarakat yang kenal dengan kisah-kisah Bani Israel. Pengajaran yang kedua, pengajaran itu ada di dalam ayat 44. Wa ma kunta bijanibil gharbi idh qadaina ila Musal amr wa ma kunta minasyahidin. Engkau ya Muhammad tidak pernah menyaksikan perkara itu. Engkau dulu tidak ada di sana. Maka bagaimana engkau boleh tahu semua itu? Engkau boleh tahu semua kisah ini adalah dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian pengajaran yang kedua yang boleh kita ambil di dalam ayat-ayat ini adalah keimanan kepada Alkitab, keimanan kepada Al-Quran. Di mana Allah dulu turunkan kepada Nabi Musa Taurat yang menjadi pegangan bagi umat manusia berkurun-kurun lamanya. Maka Al-Quran juga kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang mesti menjadi pegangan kita. Di ayat yang ke-52, alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi mu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu mir rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka beriman kepadanya. Dan apabila dibacakan kitab itu kepada mereka, mereka mengatakan dahulu, kami beriman.
apa yang ada di dalamnya adalah kebenaran. Dan kami semua berserah diri kepada Allah. Contoh lagi pengajaran yang ketiga yang kita ambil di sini adalah berkaitan dengan satu kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, masih berkaitan dengan Bani Israel, kisah Qarun. Kisah Qarun ini mulai disebutkan ayat 76. Kita boleh buka ayat 76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa." Qarun berasal dari kaum Musa. Kaum Qarun berasal dari Bani Israel. Tapi banyak di antara Bani Israel yang berjaya, banyak di kalangan Bani Israel yang berjaya. Di antara Bani Israel yang berjaya yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 2 orang. Yang pertama adalah Qarun dan yang kedua adalah Haman. 2 orang yang berasal dari Bani Israel yang mereka mendapatkan kejayaan di dalam kerajaan Fir'aun. Yang satu adalah seorang arsitek, Haman, dan yang satu adalah seorang peniaga besar yang bernama Qarun. Yang Allah ingin ceritakan tentang kekayaannya kepada kita. Tengok, sekaya apa dia? Apa kekayaan yang dia miliki? Allah sebutkan di ayat 76, wa atainahu minal kunuz. Kekayaan yang kami rizkikan, kami berikan kepada dia adalah ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci, sekali lagi, kekayaan dia Allah Subhanahu wa taala gambarkan di sini, kunci yang dia miliki untuk menyimpan harta tidak mampu dibawa oleh orang lelaki banyak yang kuat. 10 orang lelaki tidak mampu mengangkat kunci milik dia. Kita bayangkan contoh, ada di antara kita yang bekerja dengan membeli rumah kemudian disewakan. Ada mungkin yang sudah memiliki 2-3 rumah. 2 ataupun 3 rumah. Kunci untuk 3 rumah tadi, sekurang-kurangnya mungkin 1 rumah ada 3 ataupun 4 kunci. 2 rumah menjadi 6 ataupun 8 kunci. 8 kunci, budak kecil pun boleh membawanya. 8 kunci, budak kecil pun boleh membawanya. Sekarang, jika seseorang memiliki 1000 rumah sewa, tentunya kunci yang dimiliki untuk 1000 rumah sewa itu adalah banyak. Dan Qarun bukan menyewakan rumah. Kunci tersebut bukan kunci rumah, tapi kunci menyimpan harta. Kunci untuk menyimpan harta. Contoh 1 bilik, ini isinya semua jam, Rolex dan jam apa 1 bilik. Ini ada kuncinya. 1 bilik lagi isinya semua duit-duit mata uang asing, 1 bilik. 1 bilik lagi isinya semua emas permata. Itu jika kita bayangkan seperti keadaan sekarang. Dan keadaan Qarun, harta yang dimiliki, kunci untuk dia menyimpan harta, kuncinya ini bukan hartanya. Kunci untuk menyimpan harta tidak mampu dibawa oleh 10, oleh beberapa orang lelaki yang kuat. Maka dia menggambarkan kepada kita banyaknya harta yang dia miliki. Jangan tanya soal berapa harta yang dia miliki, tengok saja. Kunci tempat menyimpan dia harta sudah tidak mampu lagi dibawa oleh orang-orang lelaki biasa. Tetapi tidak ada manfaat dari harta tersebut ketika dia tidak beriman. Dan dengan sombong dia mengatakan pada ayat yang ke-78, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dan ini satu ungkapan yang kita patut jauhi. Ketika kita mendapatkan kejayaan, jangan ucapkan perkataan yang Allah ceritakan sebagai perkataan Qarun ini. Dia mengatakan, apa yang diperkatakan oleh Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat semua ini sebab
saya pandai, saya ada ilmu. Saya boleh dapat kejayaan ini sebab saya pandai, saya ada ilmu. Betul dia ada ilmu, betul dia ada kepandaian. Tapi kepandaian dan ilmu tidak menjadi syarat seseorang akan mendapatkan kejayaan-kejayaan seperti itu. Apa yang patut kita lakukan jika ada kebaikan, kejayaan kita dapatkan? Dua perkara yang patut kita lakukan. Yang pertama, ucapkan pujian kepada Allah. Yang kedua, banyak minta ampun. Kenapa memuji Allah? Sebab kita sentiasa muji Allah dalam setiap keadaan, dan dalam keadaan kita bersyukur, lagi kita memuji Allah. Kenapa pula kita beristighfar? Takut kekayaan yang Allah berikan, kejayaan yang Allah berikan adalah satu istidraj, satu ujian agar kita lalai, agar kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pengajaran yang nanti boleh kita jumpai dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila datang kepadamu pertolongan dari Allah dan kejayaan, dan kau menyaksikan orang-orang tunduk kepada agama Allah, maka pujilah Allah dengan cara mengucapkan pujian. Maka agungkanlah Allah dengan cara menyebutkan pujian kepadanya dan beristighfarlah. Mintalah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Ini pengajaran yang terakhir yang boleh kita kongsikan berkaitan dengan pengajaran dari kisah Fir'aun dan Bani Israel. Qarun berjaya, tapi dia mengatakan kejayaannya adalah sebab dia pandai, sebab usaha dia. Kita jika berjaya, apa yang kita lakukan? Pujilah Allah. Alhamdulillah, saya boleh mendapatkan ini. Alhamdulillah, berkat usaha saya, berkat usaha tim saya, berkat usaha semua, kita mencapai kejayaan ini. Apa yang pertama kita ucapkan? Alhamdulillah. Kita jadikan semua yang sampai kepada kita adalah bahagian dari kurnia, bagian dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Selesai sedikit pengajaran dari surah Al-Qasas. Kita masuk kepada surah yang terakhir, kita masuk kepada surah yang ketiga, bahagian permulaan dari surah Al-Ankabut. Bagian akhir dari surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut, kita tengok sekejap. Oke. Surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ada 69 ayat, di mana bahagian pertama dari surah Al-Ankabut masuk dalam juzuk yang ke-20 dan bahagian yang kedua dalam surah Al-Ankabut masuk dalam juzuk ke-21. Maka kita akan fokuskan kepada pengajaran yang boleh kita ambil dari bahagian pertama di dalam surah Al-Ankabut ini, ayat 1 sehingga ayat 45. Ayat 1 sehingga ayat 45. Pengajaran yang pertama, kita ada dua pengajaran saja di sini. Ada yang pertama, ataupun yang ke-6, pengajaran yang ke-6 dari juzuk yang ke-20.
adalah bersabar dalam menghadapi segala ujian. Ini boleh kita tengok mulai dari ayat yang pertama. Ayat 13, 1 hingga ayat 13. Bersabar dalam menghadapi ujian. Di antara pengajaran yang boleh kita tengok berkaitan dengan pengajaran pertama ini adalah kita tengok ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ahasiban nas, adakah manusia menyangka ayyutraku, mereka akan dibiarkan. Adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan? Ayyaqulu amanna, yang mereka mengucapkan kami beriman. Wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Adakah manusia menyangka akan dibiarkan tanpa ujian? Allah sebutkan, walaqad fatanna alladhina min qablihim. Umat-umat sebelum mereka telah pun Allah uji dahulu. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka dengannya akan diketahui siapa yang benar keimanannya dan sesiapa yang berdusta. Jika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika kita merasa beriman, maka bersedia untuk mendapatkan ujian dari Allah untuk menguji keimanan kita. Adakah kita benar dalam keimanan kita ataupun kita hanya mengucapkan keimanan tanpa ada bukti atas keimanan itu? Apa ujian dari Allah? Ujian dari Allah boleh berupa syariat. Beriman, betulkah melaksanakan sholat? Betulkah berpuasa? Betulkah masa berpuasa ketika seorang diri tak ada yang melihat? Tidak makan, tidak minum, tidak mengambil kesempatan ketika orang lain tak tahu? Jika betul berpuasa, maka ia pertanda keimanan. Betulkah beriman ketika Allah uji dengan kesusahan? Dia tidak lari ke bomoh, tidak lari melakukan perbuatan yang haram. Betulkah beriman ketika diuji dengan Allah? Ketika Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan ujian-ujian yang berat, Allah timpakan musibah pada diri dia, ahli keluarga, masyarakat. Allah sebarkan pada dirinya, pada masyarakat, pada umat manusia, penyakit dan kesusahan. Adakah dia tetap beriman ataupun tidak? Dari sini juga kita akan paham satu perkataan yang sering kita ucapkan, perkataan fitnah. 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 Dalam bahasa Arab, ia memiliki banyak maksud. Dalam bahasa Melayu, fitnah bermaksud menuduh orang. Menuduh orang, melakukan satu perbuatan yang buruk. Fitnah. Tapi dalam bahasa Arab, perkataan fitnah, mana asal dia adalah ujian. Mana asal dari fitnah adalah ujian. Maka dalam beberapa juzuk sebelum ini dulu kita sebutkan tentang fitnah akhir zaman, fitnah dajjal dan lain sebagainya. Itu bermaksud ujian yang dihadapi oleh umat manusia pada masa itu di akhir zaman dan ujian yang dihadapi oleh umat manusia dari dajjal. Maka jika kita baca ayat ini kita akan paham makna fitnah. Disebutkan wahum la yuftanun, mereka tidak difitnah, tidak diuji maksudnya. Walaqad fatanna, wa dan laqad sungguh, fatanna kami telah memfitnah. Maksudnya kami telah memberikan ujian. Dan yang terakhir dalam surah Al-Ankabut ini adalah kembali Allah Subhanahu wa taala sebutkan pengajaran dari
kisah nabi-nabi terdahulu. Ayat 14 sehingga akhir juzuk yang ke-20 sehingga ayat 45. Pengajaran yang terakhir berkaitan dengan pengajaran dari nabi-nabi, mulai dari ayat 14 hingga ayat 45. Tapi ada satu perkara yang sangat penting untuk kita pelajari. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tengah sebutkan perkara-perkara ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan satu perumpamaan yang berkaitan dengan laba-laba tadi. Kita tengok, kita buka ayat 41. Kita tengok ayat 41. Kita tengok ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut. Kamatsalil ankabut ittakhadzat baita wa in awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun." Perumpamaan orang-orang yang mencari penolong selain Allah adalah seperti perumpamaan laba-laba yang membuat rumah. Dan rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Seandainya manusia tahu. Ini ada satu perkara dan satu poin yang mesti kita pahami. Saintis sekarang membuat satu kajian dan dari kajian tersebut membuat satu kesimpulan bahwa benang yang dihasilkan oleh laba-laba adalah benang yang sangat kuat. Benang yang dihasilkan oleh laba-laba maka adalah benang yang sangat kuat. Sebab benang yang size-nya kecil seperti itu kuat mengangkat barang yang sangat berat. Itu menunjukkan bahwa kekuatan yang ada pada tali benang laba-laba adalah satu kekuatan yang sangat besar. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan? Di dalam ayat yang kita baca tadi, surah Al-Ankabut ayat 41, rumah laba-laba sebagai rumah yang paling lemah. Perlu kita pahami, perumpamaan yang dimaksud, yang dibahas di dalam ayat ini, bukan berkaitan dengan benang laba-laba, tapi berkaitan dengan rumah laba-laba. Maka akan ada dua sudut pandang untuk kita mengambil pengajaran dari rumah laba-laba. Yang pertama, berkaitan dengan apa fungsi rumah laba-laba. Rumah tersebut, fungsinya bagi dia adalah untuk tempat dia membina rumah tangga, sebab di situ nanti dia letak telur dia berkahwin, dia ada anak dia, sebagai asas rumah tangga dia. Dan yang kedua adalah untuk menangkap serangga untuk dia makan. Artinya dia menggunakan rumah itu untuk satu tujuan yang jelas. Tapi kita semua tahu rumah laba-laba tidak cukup kuat ketika berhadapan dengan binatang-binatang lain yang besar. Adakah laba-laba tadi mampu untuk menghalang kucing yang menghancurkan rumahnya? Tentunya tidak. Adakah laba-laba boleh menghalang yang besar lagi yang lain? Tentunya tidak. Dan ini yang terjadi. Pengajaran yang pertama berkaitan dengan perumpamaan ini adalah orang-orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah. Boleh jadi mereka dapat hasil dari apa yang mereka lakukan itu. Kita tengok banyak orang bukan Islam, dia buat satu tempat rumah untuk ibadah, di situ dia letak makanan, dia letak dan di situ dia berdoa minta kepada apa yang dia yakini untuk memberikan kemudahan dalam perniagaan dia. Dan kita saksikan perniagaan dia pun berjaya.
Maka ini yang disebutkan, rumah laba-laba boleh memberikan manfaat. Maka semua orang yang bukan Islam yang mereka melakukan semua amal ibadah ikut kepada keyakinan mereka, bagi kita lakum dinukum waliyadin, tapi tetap Allah akan memberikan kemudahan bagi mereka di dunia. Tapi ketika mendapatkan perkara yang besar, ketika sampai ke akhirat, tiada satupun itu yang boleh memberikan manfaat. Ia bagaikan lumah laba-laba yang pada perkara kecil dunia boleh memberikan manfaat, tapi ketika berhadapan dengan perkara yang besar, tidak sedikit pun boleh memberikan manfaat. Ini pengajaran yang pertama dari lumah laba-laba. Dan pengajaran yang kedua, kenapa rumah laba-laba disifatkan sebagai rumah yang lemah? Sebab ia menggambarkan tentang rumah tangga yang rusak. Kenapa? Kita saksikan, laba-laba selepas dia berkahwin, maka akan dibunuh. Yang jantan tadi, kemudian boleh jadi dimakan oleh sang betina. Dan yang terjadi selepas itu pun lebih menakutkan lagi. Selepas anak-anak dari laba-laba ini sudah mulai membesar, maka mereka akan makan maknya sendiri. Adakah rumah seperti ini rumah yang kuat? Ini adalah rumah yang lemah. Jika dalam rumah tangga kita, suami menzalimi istri, istri menzalimi suami, anak-anak tidak hormat kepada mak bapaknya, adakah ini dinamakan sebagai rumah yang kuat, rumah tangga yang kuat? Jawabannya adalah, ia adalah seperti rumah laba-laba. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih, ini yang boleh saya kongsikan berkaitan dengan juzuk yang ke-20 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang terbaik karena kita masih ada semangat untuk mempelajari Al-Qur'an dan untuk mengajarkan Al-Qur'an. Terima kasih, syukron, saya serahkan kepada MC Tuan Muhammad Izwan. Tafadhol. Syukron. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Banyak pengajaran hari ini yang kita belajar. InsyaAllah jika ada persoalan, boleh kemukakan kepada Ustaz sebelum kita akhiri sesi pengajian hari ini. Silakan jika ada. So harta korun itu Ustaz, harta karun itu atau harta korun ni Ustaz? Nama dia Qarun, tapi kita orang Melayu jadi cakap karun. Nama dia Qarun. Qarun. Nama dia Qarun. Yeah. Tapi kita sering sebut huruf Qaf dengan huruf Kaf. Qadar, kita sebut Qadar. Lailatul Qadar, kita sebut jadi Lailatul Qadar. So, jadi Qarun pun jadi karun. Harta Qarun jadi harta karun. Itu sebagai satu ungkapan saja. Dia bukan bermaksud harta karun ini Qarun ini sampai ke Nusantara, dia bukan bermaksud itu, tapi ingin menggambarkan apa yang disebutkan tadi dalam Al-Quran, surah Al-Qasas, Allah tenggelamkan dia dan hartanya. Allah fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Dia, rumah, tempat simpan harta dia, Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Dan bukan bermaksud harta yang dia tinggalkan itu berkekalan ada dalam bumi. Maknanya selepas peristiwa itu terjadi dan umat manusia sudah lupa akan pengajaran itu, mereka pun ambil balik peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh Qarun, dan harta Qarun hanya ada di Mesir dahulu dan sudah diambil oleh kerajaan Fir'aun selepas masa itu. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ada persoalan? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni saya Siba ni nak tanya Ustaz. Berkenaan dengan memberi salam. Kita kalau diikutkan, kita tidak digalakkan beri salam kepada non-Muslim. Contoh, beri salam yang penuh lah. Jadi bolehkah kita macam amalkan, kita bagi macam jumpa diorang ataupun kita penulisan kita bagi tulis salam. Boleh ke? Okey. Ucapan salam, setakat salam boleh diucapkan kepada sesiapa sahaja.
Ucapan salam yang assalamualaikum itu hanya patut kita ucapkan kepada orang yang kita tahu dia sebagai sesama muslim. Setakat salam boleh diucapkan kepada sesiapa sahaja. Sedangkan ucapan assalamualaikum ataupun salamun alaikum hanya kita ucapkan kepada orang yang kita yakin sebagai muslim. Ini karena ucapan salam ia hanya satu ungkapan, ianya tidak bermaksud perkataan tersebut secara khusus kita berikan kepada orang yang tengah kita ajak bicara. Ya. Ini karena kenapa kita tidak dibenarkan di dalam agama untuk mengucapkan perkataan assalamualaikum ke atas orang bukan Islam. Ini karena perkataan assalam dia bukan sahaja bermaksud salam sejahtera. Assalam ismun min asma'illah. Assalam adalah nama di antara nama-nama Allah. Assalam adalah keselamatan dunia dan akhirat. Dan itu yang kita yakin tidak lagi akan didapatkan oleh orang, melainkan jika pada dirinya ada keimanan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Orang bukan Islam beri salam, Ustaz, macam mana nak jawab, Ustaz? Jika ada orang, siapapun ucapkan salam kepada kita, terus jawab waalaikumsalam, jangan tanya agama. Selesai. Boleh jawab, ya. Orang apa saja ucapkan salam, terus jawab dan tak perlu tanya agama. Tapi jika nyata, dia main-main, dia memperlekehkan agama kita, dia menzahirkan sebagai bukan Islam, maka kita cukup jawab waalaikum. Atau kita jawab dengan selamat pagi, selamat petang, apa kabar, dan lain sebagainya. Ustaz. Ada soalan baru masuk, Ustaz. Salam Ustaz, setiap manusia ada sisi baik dan buruk. Apabila dizalimi, manusia menjadi mangsa dan bersungguh-sungguh berdoa kerana dizalimi. Tapi ada masanya bila dirinya menzalimi tidak merasa bersalah. Kepribadian orang yang suka menzalimi dan dizalimi ini selalunya play as a victim. Jadi bagaimana kalau dua-dua sikap ini menghuni pada satu batang tubuh manusia? Betul. Zalim dan menzalimi dia boleh menjadi keadaan pada dua orang yang berbeza, dia boleh jadi juga ada pada satu orang yang berbeza, sama seperti kita. Artinya, di antara orang-orang yang beriman, ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan sebagai orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat." Kemudian kami wariskan kitab suci ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Di antara mereka ada orang-orang yang zalim, di antara mereka ada yang pertengahan, di antara mereka ada orang-orang yang berlumba-lumba untuk melakukan amal kebaikan. Orang-orang seperti kita ini disifatkan sebagai orang yang banyak menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri dengan maksud banyak melakukan dosa atau melakukan perbuatan yang menganiaya orang lain. Zalim diri sendiri maksudnya buat dosa atau melakukan perbuatan menganiaya orang lain. Maka diri kita semua di antara kita ini dalam satu keadaan kita disifatkan sebagai orang yang terzalimi sebab ada orang buat jahat kepada kita, tapi di masa yang lain kita pun buat benda yang sama atau lebih teruk kepada orang lain. Maka ayat-ayat yang tadi kita baca, ayat pengajaran yang keempat ini, Allah membinasakan orang-orang yang zalim dan menolong orang-orang yang dizalimi. Ini bukan bermaksud tentang apa yang ada dalam soalan. Yang dalam soalan ini adalah kehidupan keseharian manusia, kadang dia buat baik, kadang dia buat buruk. Tapi orang-orang yang zalim adalah orang yang sudah memilih jalan kehidupannya untuk menganiaya orang lain, untuk menzalimi, untuk menindas orang lain. Saya ingin berkuasa, saya akan berjaya, meskipun yang lain semua akan saya pijak. Itu dah masuk dalam kumpulan orang-orang yang zalim. Meskipun ada benda baik yang dia buat. Fir'aun ada benda baik yang dia buat, tapi dia sudah memilih jalan itu. Adapun umat Nabi Musa, meskipun banyak
kesalahan yang mereka buat, tapi dia tengah berada di dalam posisi mereka beriman dan dizalimi oleh satu golongan, satu kumpulan yang jahat tadi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik Ustaz. Seterusnya, biasanya depression berlaku sebab kita tak redha dengan ujian Allah. Macam mana cara untuk kita berlapang dada dengan ujian Allah? Ya. Ini perkara yang ada pada diri semua manusia, semua kita. Kita sering tak kuat menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cara, banyak nasihat untuk kita menjauhi sifat tersebut. Cara yang pertama adalah segera kembali kepada Allah. Maksudnya, apapun ujian yang menimpa kita, perkara pertama yang kita ucapkan adalah Alhamdulillah. Perkara yang kedua yang kita ucapkan adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ketiga adalah, ya Allah, gantikan dengan yang lebih baik. Itu tiga perkara. Yang pertama ini, ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Kalau dalam bahasa Melayu kita ucapkan, ya Allah, berikanlah balasan yang baik ke atas musibah yang kau timpakan dan gantikan dengan yang lebih baik. Ini pendekatan yang pertama melalui pendekatan doa. Ketika diuji dengan ujian, agar tidak stres, kita gunakan pendekatan doa. Kemudian yang kedua adalah pendekatan dengan melihat kepada yang lain. Ini berasaskan kepada nasihat Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Tengok dan ambil pengajaran dari orang yang lebih susah. Ketika ditimpa musibah, tengok pada keadaan orang yang lebih susah. Artinya, kita tengah ditimpa semua nih, tengah susah. Dulu yang biasa dapat duit banyak, sekarang pun kena pinjam duit. Maka masa tengah susah seperti ini, agar tidak stres, baca keadaan, tengok keadaan. Banyak lagi orang yang lebih susah dari kita. Ini pendekatan yang kedua. Pendekatan yang ketiga adalah bandingkan antara benda yang baik yang ada pada kita dengan ujian yang Allah timpakan. Jika kita boleh tengok pada benda yang baik, maka kita akan tetap bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kerja tak dapat hasil yang banyak bulan ini, tapi semua keluarga tetap sayang, semua sehat, Allah tetap jauhkan kita dari penyakit, masih boleh puasa, masih boleh sholat malam bersama dengan keluarga semua. Itu pendekatan yang ketiga. Tiga pendekatan ini boleh kita ambil ketiga-tiganya, boleh kita pilih mana yang bersesuaian dengan keadaan kita. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih, syukran. Ada lagi ke soalan? Jika tak ada, kita nak... Ada lagi dua. Silakan. Ustaz, saya nak tanya, kalau ikutkan salah sila kita ni, maksudnya Bani Melayu lah kan? Kalau nak ikutkan, kita daripada keturunan Nabi Ibrahim. So jadi kalau ikutkan, sebab ada sahabat saya dia kata kita ni sama je keturunan Israel, dia kata. Sebab Nabi Ibrahim lahirnya Nabi Ismail dengan Nabi Yakub Ishak. So, dari bapa yang sama. Sebab kalau nak ikutkan, kita bukan daripada salah silap daripada Nabi Muhammad. Sebab kalau ikutkan Nabi Muhammad lebih kurang 1400 tahun dulu. Jadi kemungkinan masa tu tanah Melayu ni, Kepulauan Melayu ni sudah ada umat dah. Tu saya nak penjelasan. Lepas tu kedua Ustaz, macam mana kita nak nak tangkis orang cakap kau ni macam Israel lah. Macam Israel tu macam menunjukkan perangai yang tak elok. Yang sepaham saya yang tak elok tu Yahudi. Sebab Israel ni adalah Nabi kita, ataupun Bani Israel, Bani yang beriman lah. Itu kedua. Lepas tu ketiga, kenapa kaum Yahudi ni dia sudah banyak merubah kitab-kitab dulu. Kalau tengok riwayat, nama-nama dia orang, dia sama je macam nama-nama orang Islam dulu, nama dahulu. Tapi kalau yang kita tahu ni nama dia dah lain. Macam contoh macam Presiden Perdana Menteri Israel kan, nama Benjamin Netanyahu. Dia tak ada kaitan langsung dengan kisah-kisah Nabi dulu. Tu soalan saya, 3 soalan lah Ustaz. Okey.
Ada 3 soalan. Soalan yang saya ingin jawab pertama adalah berkaitan dengan sejarah bagaimana bangsa Melayu. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah ada satu kefahaman yang disebarkan oleh Bani Israel berkaitan dengan kisah Nabi Nuh. Dalam kefahaman orang-orang Bani Israel berkaitan dengan kisah Nabi Nuh adalah kisah Nabi Nuh ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman di dalamnya. Semua yang lain di dunia Allah Subhanahu wa taala binasakan. Yang selamat hanya yang ada di dalam perahu Nabi Nuh itu. Perlu kita ketahui bahwa ini adalah kefahaman yang disebarkan oleh Bani Israel yang bagi kita perkara tersebut bukan perkara yang ada perinciannya dalam Al-Quran dan hadis. Tidak ada ayat Al-Quran yang memperincikan bahwa banjir ini merata dalam seluruh dunia, sehingga seluruh dunia mati, yang hidup hanya yang berada di dalam perahu Nabi Nuh. Apa yang kita pahami selalu dalam kisah-kisah Al-Quran, mana umat yang derhaka itu saja yang Allah binasakan. Bangsa lain yang tak tahu apa benda tidak akan dibinasakan ke atas kederhakaan yang dilakukan oleh umat yang lain. Maka atas kepahaman tadi, Bani Israel membuat satu garis kesimpulan bahwa bangsa-bangsa di dunia ini terbagi menjadi 3, berasaskan kepada 3 anak Nabi Nuh, Sam, Ham dengan Yafis, 3 anak kepada Nabi Nuh, yang dari 3 orang inilah keturunan semua bangsa di dunia, bangsa Yahudi, kemudian bangsa Eropa dengan bangsa Afrika serta Asia. Maka jikapun kita menggunakan pendekatan tersebut, maka tidak menjadi satu jaminan bahwa bangsa Melayu berasal dari keturunan Sam tadi. Tidak menjadi satu jaminan. Dalam kajian mereka, kita pun masuk dalam kajian dalam bangsa Ham tersebut yang terbagi menjadi orang-orang di Afrika dengan orang-orang di India, kemudian sampai ke Nusantara. Jika berasaskan kepada kajian tersebut. Jika kita memperluaskannya, tentunya tak tahu secara terperinci, saya tak memiliki ilmu untuk membahas tentang sejarah tersebut, tapi sama ada berasaskan kajian Bani Israel ataupun bukan, bangsa Melayu tidak dikaitkan dengan keturunan Bani Israel. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua yang mungkin mampu saya jawab adalah berkaitan dengan perkataan Israel itu sendiri. Israel seperti yang kita pelajari, dia adalah gelaran kepada Nabi. Gelaran kepada Nabi Yakub. Yakub, gelaran dia adalah Israel. Maka bagi kita, Israel adalah nama seorang Nabi. Israel adalah Nabi yang mulia. Israel kita muliakan, kita beriman, sebagaimana kita beriman kepada Zunnun sebagai gelaran kepada Nabi Yunus, sama seperti kita beriman kepada Al-Mustafa sebagai gelaran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika satu nama Nabi digunakan untuk satu benda yang lain, dan benda yang lain ini jahat, maka ketika kita menghinakan nama tersebut, maksud kita adalah benda yang lain ini bukan Nabi. Kita tahu, kita misal di kampung, semua orang di kampung kita namanya nama Islami, termasuk yang mak terempit itu, yang kadang malam buat bising, kadang merusak barang milik orang, pun nama dia ada yang Muhammad, ada yang Qasim, ada yang Abu Bakar, ada yang Ali. Maka ketika kita mengatakan Muhammad mencuri, maka bukan kita maksud Muhammad sebagai Rasulullah, tapi Muhammad yang budak suka ambil barang milik orang di surau itu pun sama seperti Israel. Maka ketika kita banyak orang memaki Israel, bukan maksudnya Israel Nabi tadi, tapi satu kumpulan yang jahat yang telah menjajah sebagian dari negeri umat Islam dan membuat kezaliman selama beberapa puluh tahun terakhir ini. Itu berkaitan dengan Israel. Dan Yahudi pula, Yahudi juga bukan satu benda yang buruk. Yahudi adalah satu nama yang digunakan untuk agama yang dulu Allah turunkan kepada Nabi Musa, maka Yahudi juga adalah nama yang cantik.
Tapi yang buruk adalah orang-orang Yahudi yang jauh selepas masa Nabi Musa yang mereka menyimpang dari ajaran Nabi Musa. Allah Ta'ala a'la wa alam. Satu lagi yang apa saya lupa jadi soalannya. Yang ketiga. Pasal nama tadi. Pasal nama orang Yahudi. Nama orang Yahudi. Oke, nama orang Yahudi. Nama orang Yahudi memang dalam sejarah akan sama dengan nama umat Islam, bergantung di mana mereka tinggal. Nama-nama Nabi banyak berasal dari nama-nama Bani Israel. Kemudian kita tahu misalnya dalam ajaran Yahudi sekarang terdapat satu ajaran yang saya rasa dia ada kebanyakan orang Yahudi mengikut satu ajaran yang dinamakan sebagai Maimonides. Maimonides, satu ajaran dalam Yahudi. Ajaran ini berasal dari seorang tokoh agama Yahudi yang bernama Musa bin Maimun. Nama dia Musa, ayah dia bernama Maimun. Maimun ini nama yang umum dalam masyarakat Arab. Lelaki bernama Maimun, perempuan bernama Maimunah. Nama yang biasa, tapi Maimonides adalah satu aliran kepercayaan dalam agama Yahudi yang mengikut kepada ajaran Musa bin Maimun, seorang Yahudi yang berasal dari Andalus. Andalus dulu berada di bawah kekuasaan umat Islam, maka kebanyakan nama orang Yahudi mengikut kepada nama-nama Arab. Artinya tidak ada isu berkaitan dengan nama. Artinya jika kita ingin menamakan nama anak kita sama seperti nama yang biasa ada dalam masyarakat Yahudi, jika itu adalah nama kepada seorang nabi, jika itu ada nama kepada orang yang baik, jika itu adalah nama yang memiliki maksud yang baik, maka tidak ada isu pada nama. Orang Yahudi banyak yang nama dia nama-nama nabi, dan umat Islam pun banyak yang nama-nama dia mengikut kepada nama tokoh-tokoh agama ataupun nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Itu yang mungkin saya boleh paham dari soalan. Ada lagi soalan, Cik Sipah? Ada lagi soalan? Bukan yang pasal nama tu, yang nama zaman dulu okey, tapi yang nama orang Yahudi sekarang ni, nama dia memang pelik lah, dia tak ada langsung kena dengan nama Arab. Ya, sebahagian orang Yahudi sampai sekarang ada yang memiliki nama yang mirip dengan Arab, tapi sebagian lagi memang ikut kepada bahasa Hebrew. Artinya, dan nama tersebut tidak disifatkan baik ataupun buruk. Karena kita di masyarakat Nusantara pun banyak yang nama-nama tidak mengikut kepada standar nama dalam bahasa Arab, tapi bagi kita isu berkaitan nama bukan satu perkara yang besar, maka nama Yahudi pelik. Misalnya Netanyahu, kemudian siapa lagi nama dia? Eliazir, kemudian nama-nama yang pelik. So nama pelik tersebut Josoros. Iya. Pelik. Betul. Nama-nama tersebut berasal dari dan jika kita pun tahu kebanyakan nama-nama yang ada di barat berasal dari nama-nama Yahudi yang kemudian diubah sesuai dengan lidah barat. David ke, nama-nama John ke, nama-nama yang berkaitan dengan nama-nama yang ada di dalam kitab suci. Dan bagi kita nama-nama tersebut tidak terlalu menjadi isu yang besar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ustaz, sikit soalan Ustaz, berkaitan dengan ahli kitab. Zaman sekarang masih ada lagi ke ahli kitab? Ahlul kitab, adakah ahlul kitab dari dulu sehingga sekarang ada, artinya umat yang berpegangan kepada kitab suci yang dulu Allah turunkan kepada Nabi Musa. Artinya sekarang ada golongan Yahudi yang masih tetap berpegangan kepada kitab suci, ada golongan Kristen yang masih berpegangan kepada kitab suci, maka di dalam keseharian mereka, amalan yang mereka lakukan akan mereka kaitkan dengan apa yang ada di dalam kitab suci, isu makanan halal, isu makanan haram, isu yang berkaitan dengan pakaian, isu yang berkaitan dengan adab dan akhlak, itu masih diamalkan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita bersikap kepada mereka sama seperti yang dulu Rasulullah SAW
bersikap kepada ahlul kitab. Sebab dalam fiqh kita boleh makan sembelihan daripada ahli kitab, betul tak? Ya, itu ahlul kitab seperti yang tadi contohnya saya sebutkan di atas. Ahlul kitab yang masih dalam penyembelihan ikut kepada ajaran Alkitab, dalam agama masih ikut ke dalam ajaran Alkitab. Adapun apa yang kita jumpai dalam kebanyakan masyarakat Kristen misalnya, dalam amalan keseharian dan syariat sudah tidak mengikuti kepada apa yang ada dalam Alkitab. Makanan halal dan haram pun sudah tidak jadi isu bagi mereka. Semua jadi halal. Maka itu tidak dinamakan sebagai ahlul kitab yang kita boleh makan sembelihan mereka. Tapi jika seorang pergi ke New York misalnya, negeri yang banyak orang Yahudi dan banyak orang Yahudi yang ortodok di sana yang masih mengamalkan ajaran-ajaran Alkitab, ada isu makanan halal, ada haram. Sembelih mesti sebut nama Allah. Artinya sembelih mesti dengan menyebut nama Allah, maka makanan mereka disifatkan sebagai sembelihan ahlul kitab yang kita dihalalkan untuk memakannya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Panjang hari ini. Jadi Ustaz, kita Terima kasih semua. akhirkan untuk kelas hari ini. Silakan untuk kesimpulan dan juga doa untuk kelas petang. Silakan Ustaz. Oke, kesimpulannya ini yang tadi kita tulis berkaitan dengan juzuk yang ke-20, bagian akhir dari surah An-Naml, surah Al-Qasas dengan bagian pertama dari surah Al-Ankabut, pengajarannya tentang Nabi, kemudian Al-Quran sebagai petunjuk. Dalam surah Al-Qasas, Allah membinasakan orang-orang yang zalim dan akan memberikan pertolongan kepada bangsa yang dizalimi. Kemudian pengambilan pengajaran dari kisah Fir'aun dan Bani Israel. Dan terakhir, dalam surah Al-Ankabut, kita mengambil pengajaran berupa kesabaran menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'la wa alam. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.